Oke, kita mengulang salam-salam sebelumnya, yaitu selamat siang, selamat malam, dan selamat seterusnya dan selanjutnya. Masih bersama Babang Alam, Mbah Alam katanya, Pak De Alam. Melanjut pembahasan di 2 episode sebelumnya. Yang sebelumnya kan kita bahas tentang Untold Honestly Concert. Di pembahasan kita kemarin, kita ngebahas tentang ini Suddenly Stage salah satunya, yang sebenarnya Suddenly Stage itu merupakan Suddenly Gigs ketiga ya, betul. yang diadakan di satu venue bareng sama Honestly. Ya. Nah gue lumayan interest dengan bagaimana, kan kalau kita ngomong event-event gede mah ya udahlah, ya memang yang dia jual artis besar, musisi besar. Kalau yang kecil-kecil nih lah, model-model gigs kecil, terus kasarannya undergroundan nih. Gue sih melihat dari Suddenly Gigs ya, yang tadi lu bilang lu kepengen banget naikin, bisa jadi portofolio bagi musisinya, terus juga bisa nyariin market buat musisinya. Apakah si gigs atau undergroundan apa segala macam itu selevelnya itu hal atau objek yang cukup menarik untuk disikat sebenarnya? Lo terserah mau bahas dari segi apapun. Oke, jadi halo semuanya. Jadi Suddenly Gigs tuh Suddenly Gigs sudah berjalan fall 3 sekarang ya. Fall 3. Ya, fall 3. Tuh pertama kali itu di tahun 2020 akhir. Oke. 2020 akhir, terus 2021. Yang pertama itu 2020 akhir? Iya. Oke. Jadi waktu masih COVID. Sorry ya teman-teman yang care banget sama COVID, tapi waktu itu kita pengen banget bikin event. Setuju bener. Bosan nonton di YouTube anjir. Sorry banget. Jadi gini, menurut hemat gua dan tim, itu gigs underground itu punya ciri khas dengan musik keras kalau di Jogja. Itu menurut hemat kita ya. Ini sangat bisa disangkal. Itu menurut hemat kita tuh kayak gitu. Jadi gigs underground itu mayoritas pasti musik keras. Banyak banget komunitas yang bikin acara-acara untuk musik keras. Entah itu punk, entah itu rock, terus apa lagi musik keras tuh? Gimana kalau kita skip aja, kita ya udah ya. Ini ya. Pokoknya itulah. Pokoknya musik keras. Itu kan sering banget. Gua tidak meragukan lagi untuk aktivitas mereka, terus untuk eksistensi mereka di Jogja, di Solo dan sebagainya, dan Semarang. Oke. Khususnya di Jogja. Nah, pada akhirnya dari berangkat dari situ, gue pengen sama teman-teman tim temu tuh pengen bikin ruang untuk teman-teman yang berkarya bukan dengan musik keras. Oke. Karena stigmanya gitu, temu pengen buat yang enggak. Iya, bukan kita nggak ngomongin stigma. Oh enggak. Itu cuma biasanya. Iya. Biasanya yang sering kita temui gigs underground keras, itu musiknya keras. Oke. Nah, kita pengen nih bikin wadah, bikin acara untuk teman-teman yang musiknya nggak keras, kayak gitu. Karena kalau kita ngomongin nggak keras, geser lagi hip hop, itu udah ada komunitasnya sendiri dan terus berjalan. Oke. Mereka terus hidup di Jogja. Gue tidak meragukan itu ada lagi. Ada pasar Jogja salah satu yang besar sih. Mulai dari dulu siapa yang gue lupa lagi namanya grupnya. JHF sampai sekarang ada Mario. Ya. Itu kan menurut gue itu regenerasi yang sehat kalau di Jogja ya. Oh iya sih. Sangat sehat untuk hip hop di Jogja tuh. Nah, dan merangkul banget. Parah. Merangkul banget. Di Jogja itu untuk musik-musik eksperimental itu sangat-sangat ada pasarnya. Menurut gue ya. Iya. Nah, balik lagi Suddenly Gigs itu kita pengen nih bikin tempat, bikin wadah untuk teman-teman yang musiknya itu nggak keras. Oke. Yang masih bisa musik cantik. Iya, musik cantik, sedikit ngebeat tapi nggak terlalu keras dan lain sebagainya. Nah, kita tahu kita nggak punya kapital yang besar. Kita tahu kita ada limitnya secara materi. Cuma
gimana sih kita bisa berusaha untuk menjalankannya secara baik, itu aja sih. Makanya mulai dari pertama, prioritas kita yang kita pegang adalah bagaimana kita bisa menyajikan show untuk orang datang tanpa mereka tahu ini siapa secara baik. Oke. Jadi kayak ini ada acara, datang. Berarti apa? Gratis dong. Ya gratisan. Gratis. Nah, gratis biaya produksi dari mana nih? Kita kan nggak punya sponsor juga. Nah, itu PR kita. Ya udah kita spend aja di situ deh. Kita spend di situ. Tapi ada 2 poin yang harus tetap kita jaga. Apa tuh? Yang pertama, kita harus memanusiakan semua yang terlibat di situ. Itu pertama. Berarti panitia, artis, dan kawan-kawannya. Terutama artis. Kita berusaha banget semaksimal mungkin, walaupun aku nggak tahu kalau orang Jawa apa penerimaan dari artis seperti apa. Tapi kita sangat-sangat berusaha untuk bisa memanusiakan artis itu secara materi dan teknikal. Gitu sih. Nah ini menarik lagi tentang memanusiakan. Emang lu as a promotor pernah dapat cerita atau mungkin pengalaman langsung tentang bagaimana artis-artis yang baru mau terjun apa segala macam, atau mungkin baru nyari pasarnya itu diperlakukan tidak baik? Ya, lumayan sering mendengar cerita tersebut. Cuma kan aku tidak tahu cerita pastinya seperti apa. Aku cuma dengar, ternyata ada kayak gitu doang. Soalnya kadang tentang penerimaan beda-beda ya. Iya, makanya itu. Secara promotornya sudah semaksimal mungkin, tapi bagi bandnya belum. Betul. Kan ya? Makanya dari awal, kalau kita tahu kita ada limitnya, kita udah ngeflorin dari awal. Kita punyanya segini, konsep acaranya seperti apa, kita mencoba untuk memenuhinya seperti apa. Anggaplah rate artis itu 5 juta, kita nggak bisa ngasih 5 juta nih. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari segi marketing kita bahas nanti dari artis dan dari si promotor ya. Yeah. Tapi kalau dari marketing si promotor sendiri, untuk dapat atensi orang-orang yang kan kadang orang-orang datang tuh pengen yang gue pengen nonton ini. Bukan pengen nonton musiknya. Iya. Bukan yang gue pengen nonton jazz gitu. Mau siapa yang nampil bodo amat, yang penting gue pengen nonton jazz. Kalau gue ngelihatnya agak berubah. Kalau sekarang tuh gue pengen nonton Kunto Aji, gue pengen nonton apa. Iya. Kesebut tuh langsung produknya. Iya, betul. Orangnya. Nah, ketika sudah nge-switch kayak gitu, gimana sih sebagai promotor tuh lu gue harus dapat mata yang banyak nih, walaupun gue belum bisa ngejual nama si artis. Nah itu kan salah satu tantangan tuh sebenarnya kalau gue ngeliatnya. Betul, benar. Nah itu gimana tuh? Itu sebenarnya PR banget sih, apalagi untuk pasar yang sekarang, yang mereka idealis dengan ngapain gue nonton kalau nggak ada artis yang gue pengen tonton di situ. Itu yang gue highlight tuh. Itu PR banget. Makanya sampai Vol 3 ini Suddenly Gigs kita kasih gratis. Iya, Ring, masih gratis ya. Sampai sekarang masih kita kasih. Berarti sebenarnya kemarin tuh kalau orang nggak nonton Honestly terus datang nonton mau bisa banget ya. Sangat bisa. Iya. Sangat bisa. Iya, gue baru nyadar. Sangat bisa. Nah, apa yang bisa kita tawarkan untuk artisnya adalah yang pertama ya materi, walaupun tidak sesuai dengan rate mereka. Tapi itu sudah kita sepakatin di awal gitu loh. Gua ngasih tahu kemampuan gue seberapa, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu kan. Itu pertama. Terus kedua, secara teknikal gue sangat-sangat mencoba untuk mencukupi itu. Jadi mereka nggak perlu repot untuk routing sendiri lah dan lain sebagainya gitu. Ini udah gue sediain nih. Iya. Semaksimal gue ya. Iya, gue udah sediain vendor dan krunya gitu kan, yang bakal ngebantu lu selama check sound sampai show gitu kan. Terus abis itu gue juga nyediain dokumentasi audiovisual kalau emang kita diperbolehkan untuk mendokumentasikan itu dan naikin di platform kita. Siapa tahu itu ngebantu portofolio kalian kalau kalian perbolehkan. Dan nggak semuanya memperbolehkan loh. Ada beberapa yang kita dokumentasikan secara audiovisual dan kita tidak mendapatkan izin. Ya udah. Ya nggak usah. Ya nggak usah. Ya udah kita keep aja. Itu masih ada di barangnya, masih ada di Sidik. Kalian kenal Sidik kan? Iya. Masih ada di sana. Ya itu kan sebagai offering dari lu aja kan sebenarnya. Masalah lu menerima apa enggak yang terserah lu. Ada lagi? Sama yang jelas makan yang cukup. Wah tapi itu penting cuy. Ya. Orang nggak akan pernah bisa maksimal kalau perut lapar sih. Gue sangat menyayangkan ketika artis main terus nggak dapat support makan
Ya. Sekecil apapun acara, gue berharap semuanya bisa makan dengan enak, dengan nyaman. Bergizi. Iya, nasi, ayam, sayur, udah kan nasi, serat, protein udah lah. Iya. Cukup. Benar. Soalnya menurut gue bab makan dan minum nih terlihat sepele tapi mempengaruhi performa sih menurut gue. Iya, benar. Bukan banget. Cuma dari si performernya, tapi dari panitianya bahkan. Betul banget. Iya kan? Bener banget. Jadi malas-malasan apa segala macam. Tapi kalau udah kenyang tuh kerja itu maksimal gitu. Oke, berarti dari segi promosi lu mencoba untuk membantu si artis itu, musisi atau apa segala macam. Iya, secara gampangnya gini, gue cuma pengen ngasih ruang. Oke. Nah, latar belakang kenapa lu gue sih ngelihatnya itu bukan kelakuan bahasanya, tindakan yang cukup baik lah. Maksud gue lu ngebantu yang lain apa segala macam. Niat baik kan tidak selalu diterima dengan baik tapi. Nah, itu setuju. Itu gue setuju. Nah, latar belakangnya ada nggak lu yang bisa lu ceritain kenapa lu kepengen itu ngasih portofolio ke band-band baru apa segala macam, atau misalnya jalan lu ditemu atau apa segala macam? Bukan banyak sih, beberapa. Yang pertama gue dengar lagu-lagu mereka, gue dengar karya-karya mereka. Enak. Terus gue tahu ini band Jogja. Tapi kok mereka jarang manggung ya? Mereka jarang manggung ya dan lain sebagainya. Oke. Terus masih sepi ya mereka, mungkin dari aktivasi Instagramnya dan lain sebagainya gitu loh, sepi di situnya gitu. Gue mikir kayaknya gue bisa nggak yang ngebantu mereka untuk bikin aktivasi untuk mereka dan lain sebagainya. Nah, itu ada latar belakang nggak sih? Lu lagi di posisi mencari nama atau misalnya lagi nyari atensi terhadap apa yang lu buat? Lu berarti pernah merasakan ada di posisi itu dong? Apa enggak sebenarnya? Apa memang ya gue pengen ngebantu aja. Kan kadang orang mau ngebantu, misalnya ada orang ngebantu orang kecil yang ada di bidangnya, karena dia pernah ada di posisi itu sebelumnya. Oke. Nah, lu ada nggak sih di posisi itu? Kalau gue di posisi itu gue nggak pernah, karena gue nggak pernah punya band. Kalau di lingkup lu? Oke, jadi kalau di lingkup industri yang sama nih, mereka sebagai yang di stage, gue yang non stage kan, istilahnya. Mungkin ada di posisi yang sama gitu kan. Pernah struggling di situ ya? Gue struggling, mereka struggling, kita sama-sama struggling gitu kan. Mereka berkarya, mereka mempublikasi karyanya, sementara gue juga menunjukkan eksistensi gue di industri ini gitu. Gue juga memperkenalkan diri kayak ini ada temu kreatif nih gitu. Dan itu nggak cuma-cuma, iya kan? Iya, benar-benar. Gue harus bilang sih itu nggak cuma-cuma sih. Salah satu modal lagi itu. Iya, maksudnya gue ngomong ke teman-teman, gue adanya duit segini ya karena emang udah limitnya segitu gitu loh. Oke. Ya memang segitu yang bisa dikasih. Emang limitnya segitu. Suddenly Gigs itu 1-2 itu rata-rata habis di angka 7-8 juta. Satu event. Itu mulai dari bayar vendor, venue, artis, terus konsumsi artis, konsumsi vendor, konsumsi panitia. Oke. Dan yang lain sebagainya. Dan mungkin kalau yang ngedengerin ini ada nonton Suddenly Gigs gitu kan, mungkin bertanya-tanya, kan waktu itu kita bayar nih. Nah, kalian bayar itu untuk ngebayar produk dari venue-nya, karena kita venue-nya numpang di coffee shop. Beli kopinya. Iya. Oke. Iya gitu. Nah, kalau misalnya di luar Suddenly nih. Iya. Out of nowhere ada orang datang, musisi lah, dia mengatasnamakan musisi. Terus mau minta bantuan lu. Ini gue butuh banget. Lu nge-treat manusia itu kayak apa sih? Gue bantu apa yang gue bisa bantu. Gue sebut nih. Teman-teman gue namanya Reference. Oke. Band pop Jogja, mereka perilisan album. Itu mereka minta tolong sama kita untuk nge-share, untuk ngerjain itu. Untuk ngerjain. Buat ininya, buat rilis album pertamanya. Oke. Rilis album pertama apa kedua gue lupa ya. Ya udah, jalan lah kita. Oke. Karena kita juga waktu itu nggak ada schedule, kita free dan kita merasa kita mampu. Oke. Udah. Nah, ini gue agak geser dikit tapi
agak out of context tapi gue kepo tentang bagaimana